Tes. Halo, selamat siang. Isinya oke nggak ya? Siang Mbak Windy. Halo, Kos, kaget. Halo, Kos, kaget tiba-tiba ada muka. Kaget. Halo, Iya, Bu masih. Heni. Ini soalnya nggak bawa tripod. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada tripod, jadi ini one pot aja. Oh gitu. Hari ini lagi di mana nih? Di rumah? Oh di rumah. Ya. Ya, senang banget bisa ketemu. Jadi selamat siang teman-teman. Aku mau nyapa semua family-nya STI dan juga teman-teman yang mungkin baru join, pengen tahu mengenai live kita kali ini. Jadi hari ini saya akan sebagai host. Halo Pak Sam, halo Bayu. Saya akan menjadi host. Jadi saya akan bahas mengenai lifestyle transformation. Ini adalah salah satu program dan komunitas yang lagi dibangun sama STI. Karena kita lagi mengembangkan, lagi pengen riset, lagi pengen sharing mengenai kehidupan yang sehat, tetapi bisa juga bonusnya adalah mungkin lebih ke weight management ya. Bonusnya adalah bisa cewek-cewek sekarang mau ya, sehat kayak gitu. Ini aku agak gemar nggak sih? Enggak ya? Enggak gemar. Enggak ya? Wait. Nggak tahu sih, ini tak kecilin volumenya biar nggak feedback. Oh, masukkan speaker ini. Oh iya. Punya Mbak Windy. Oke, saya nyelang dulu sebentar. Ini lagi di luar, jadinya tuh agak panas. Suaranya pantul, suaranya memantul. Kenapa ya? Masih nggak? Udah nggak ya? Lumayan lah. Udah enggak sih? Kalau di sini enggak. Nah, jadi kali ini saya sebagai host, saya bakalan bareng speakernya. Kali ini speakernya ada Dr. Muri dan juga ada Coach Moni yang biasa kita panggil Mbah Darmo. Tapi kayaknya nggak enak lah kalau pakai Mbah Darmo atau Pak Darmo ya, lebih kurang kekinian gitu. Jadi kita akan panggil aja dengan Coach Moni. Nah, jadi saya lihat kisi-kisi dulu. Nah, hari ini saya tuh pengen banget memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai lifestyle transformation yang sudah kira-kira sama kita dilakukan hampir 2 bulan ya, Dok ya? Hampir. Suaranya menggema. Mungkin pakai headset kali ya? Yang menggema dari suara sini apa yang Mbak Windy? Katanya sih dari aku. Oh. Coba apakah itu kan masih Coba menggema saya ya? set speakernya dulu gitu. Tapi mungkin keluar sebentar. Saya kurang tahu ini kenapa menggema. Apa mungkin saya pakai headset ya? No, suaranya double. Mbak Windy suaranya masih double. Sebentar. Apakah masih double? Nah, ini enggak nih. Mungkin tadi kalau misalnya Dr. Nuri ada 2 yang live, mungkin yang satunya di mute kali ya. Nah, jadi teman-teman hari ini saya akan bawain lifestyle transformation judulnya. Jadi kita akan bahas mengenai komunitas yang sudah kita lakukan selama 1-2 bulan ini, dan alhamdulillahnya banyak banget yang kita akan approve dulu.
kita coba akan minta Dokter Nuri untuk bareng sama kita. Nah, jadi lifestyle transformation ini udah banyak banget Dari yang berhasil, makanya saya sendiri tuh secara STI-nya juga pengen sharing ke teman-teman semua. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa ajak kerabatnya, keluarganya, saudaranya, atau mungkin koleganya untuk bisa bergabung sama kita di live IG ini, karena kita akan bahas nggak langsung tapi satu persatu sesuai dengan pemahaman yang memang nggak terlalu berat ya teman-teman ya gitu. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah saya pengen memperkenalkan dulu speaker kita, ada Coach Moni sama Dokter Nuri. Silahkan mangga diperkenalkan dulu nama, background, status. Dan ini kan kayaknya masih pacaran apa udah menikah kan kita nggak tahu ya kan gitu. Yang bener aja, Mbak. Ya, oke. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan Nuri. Di sini bersama Coach Moni, suami saya. Sehari-hari saya bertugas di puskesmas ya. Sehari-hari bertugas di puskesmas dan juga salah satu coach di lifestyle transformation program gitu. Anak 3. Ya, mungkin itu dari saya. Coach Moni, silakan. Ya, saya. Iya, anaknya dititipin, Mbak. Kalau Ya. kalau saya sih suaminya Dokter Nuri, cukup perkenalannya. Gokil emang ya. Nah, Dokter Nuri ini tuh kita Ya. langsung itu jauh banget, ada di Jogja lantai 2 katanya kalau selalu dibilang ya. Jadi saya di Jakarta, Dokter Nuri sama Coach Moni ada di Jogja lantai 2. Nah, yang bagi yang nggak tahu mungkin bisa dijelaskan di mana itu Jogja lantai 2? Gunung Kidul. Ya, jadi kalau kawan-kawan biasa itu kalau ke pantai-pantai itu banyak di daerah kami, pantai-pantai di daerah Jogja. Kalau mau refreshing, pantainya Gunung Kidul banyak banget Mbak Windy. Mau susur gua juga ada Mbak Windy. Wow. Iya. Luar biasa, berarti enak banget ya kalau di sana ya. Nah, terus jadi background-nya ini ternyata mereka adalah salah satu coach yang ada di lifestyle transformation. Nah, pengen tahu sebenarnya nih coach dan Dokter Nuri, apa sih lifestyle transformation gitu? Karena kan coach sama dokter juga salah satu gagasan pencetusnya juga dokter sama Coach Nuri juga. Nanti kita akan panggil dengan coachnya, tapi mungkin nggak tahu nih ada nggak ya Pak Suwanto di sini, Pak Suwanto dengan coachnya? Ya, betul. Iya, Dengan coachnya itu. senior coach. Iya, mangga silakan jelasin, mungkin bagi ada orang-orang yang baru join dan nggak tahu apa lifestyle transformation, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, oke. Jadi lifestyle transformation program adalah program yang kita susun di mana ini untuk membantu teman-teman yang ingin bertransformasi gitu. Lah, transformasi apa yang kita akan dapatkan dari sini? Yang pertama memang transformasi mengenai kondisi fisik kita dulu. Jadi kesehatan kita, tampilan kita, di mana nanti dari kesehatan dan tampilan fisik itu akhirnya nanti juga akan merambat juga nanti akhirnya ke kesehatan mental. Nah, nanti kalau bagi teman-teman yang berminat, kalau seperti saya kan nggak alergi uang juga ya, nanti pinginnya juga nanti kita akan ke transformasi finansial. Kira-kira seperti itu Mbak Windy. Oke. Iya, karena orang yang secara mental itu kan dia cenderung akan lebih beruntung nanti. Ada itu sebenarnya nanti kita belajar. Nah, Ya. lalu apa sih yang dilakukan di lifestyle transformation itu? Apakah ada programnya atau apakah ini memang bagian seperti kayak diet juga, diet sehat atau seperti apa? Lifestyle transformation ini di situ dalam grup itu kita nanti akan yang pertama kali karena memang kita ingin dari segi fisiknya dulu ya, kita berikan bimbingan, pendampingan dan kita di situ sebenarnya lebih ke belajar bareng sih ya. Jadi belajar bareng interaktif begitu bagaimana kita mengajarkan pola hidup sehat terutama pola makan sehat. Nah, pola hidup sehat itu sendiri banyak sekali Mbak Windy, jadi bukan sekedar makan tapi juga nantinya bagaimana lifestyle kita yang lain seperti misalnya kayak olahraga, exercise, kemudian kebiasaan tidur. Nah, itu juga nanti salah satunya kita juga membimbing ke arah sana. Tapi yang jelas sangat mendasar adalah yang pertama kita perbaiki dulu apa yang kita makan. Nah, di situ dasar kita untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Nah,
menarik juga nih ya, polanya dari apa yang kita makan dulu. Nah, contohnya nih, apa nih? Karena saya sendiri, jujur saya adalah penggemar, mungkin saya bisa dibilang saya sering beberapa kali melakukan diet gitu kan. Tetapi memang saya sendiri bener tuh kalau misalnya kita ngebahas soal makanan, saya juga masih nggak paham juga mengenai makanan gitu. Maksudnya ya yang saya tahu makan sehat itu makan sayur, buah gitu kan. Nasi nggak boleh dimakan atau dikurangin gitu kan. Terus udah gitu apalagi ayam nggak boleh pakai kulit gitu kan. Terus harus pakai dadanya doang gitu. Jadi kayak hal-hal yang nggak tahu nih ya, menurut saya pribadi itu bukan makanan yang asik. Maksudnya asik dalam artian ya saya suka biasa makan, tapi kok kayaknya kayak terkotak banget gitu ya. Maksudnya kayak bingung juga gitu. Nah, lifestyle transformation-nya itu tuh kalau di yang coach sama dokter Nuri lagi bikin ini gitu, itu tuh seperti apa kalau misalnya kita ngebahas soal makanannya dulu nih gitu. Oke, jadi kalau di program lifestyle transformation memang kebanyakan yang di sana join adalah yang ingin ingin memperbaiki bentuk tubuh, dalam artian mereka yang obesitas. Jadi kebanyakan adalah yang kelebihan berat badan. Jadi mereka rata-rata ingin program turun berat badan. Nah, untuk program turun berat badan ini sebenarnya kita harus, intinya sebenarnya hanya memperhitungkan kalori saja. Kalori yang masuk sama kalori yang keluar tuh harus seimbang gitu. Nah, cuman kalau kita mesti nimbang-nimbang kan ribet banget Mbak Windy. Betul. Sehingga kalau kami melakukan pendekatan sebenarnya sangat sederhana. Jadi bagaimana kita mengambil makanan itu dengan takaran yang mudah diikuti oleh orang awam gitu. Jadi kita biasanya pakai piring, kemudian kita tata dengan model yang namanya tiplet gitu. Jadi tiplet itu dalam satu piring kita akan atur di mana separuh bagiannya itu adalah untuk sayur dan buah, kemudian seperempatnya adalah untuk sumber karbohidrat. Nah, yang seperempatnya itu jatahnya lauk atau protein gitu. Nah, dalam hal ini setiap orang akan punya pilihan kesenangan terhadap makanan yang bermacam-macam ya. Nah, disitulah kita tidak terlalu membatasi gitu. Jadi kita hanya berikan garis besarnya adalah seperti ini gitu. Sehingga mereka dalam menjalani proses turun berat badan mereka akan tetap merasakan nyaman, enjoy dan merasa bahwa saya masih bisa makan loh makanan kesukaan saya. Jadi seperti itu. Enak juga ya kalau kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau ngomongin itu berarti dari itu bisa dilakukan sama perempuan dan laki-laki juga dong. Perempuan dan laki-laki betul. Nah, ada nggak coach yang sudah berhasil terbukti menjaga pola makannya itu benar-benar sesuai dengan tiplet? Kalau saya nggak salah tiplet itu kan piring gizi ya dok ya? Ya benar. Ada yang istilah kalau dalam kementerian itu kan ada isi piringku. Istilahnya adalah isi piringku. Nah, yang model tiplet ini adalah untuk isi piringku untuk mereka yang obesitas kalau di guideline-nya Kementerian Kesehatan kita. Kalau untuk yang orang yang tanpa obesitas dia beda lagi gitu. Jadi dia pakai model piringnya yang berbeda gitu karena kebutuhan nutrisinya berbeda. Tapi selama kita masuk kategori obesitas atau berat badan berlebih, kita bisa gunakan model tiplet ini sebagai model yang sangat mudah sekali untuk diaplikasikan. Oke. Nah, ngomongin tiplet, karena sebenarnya aku tahu hari ini aku bakalan live sama dokter dan coach Nuri. Aku tuh udah masak pagi-pagi nih. Jadi tuh tadi pagi-pagi aku mau ternyata udah di host gitu kan di ini, dan aku tuh pengen banget belajar karena memang dari kemarin sempat ikutan tapi memang nggak maksimal banget gitu kan. Maksudnya mungkin makannya aja yang saya ikutin di situ. Nah, saya tuh pengen tunjukin nih tiplet saya sama dokter Nuri dan coach Nuri. Kelihatan nggak ya? Coba saya agak berdiri ya. Hati-hati tumpah loh, Mbak. Hati-hati tumpah, Cie. Jadi untuk sayur sama buahnya saya pakai tumisan ada brokoli, ada jagung dan juga ada wortel. Terus saya pakai jeruk 1. Karbonya saya pakai seperempatnya ini nasi merah. Kemudian saya pakai telur 1, saya bagi 2 dan ini ada pepes tahu sih. Pepes tahunya itu dipotong gitu kayak tahu biasanya bentuknya. Ya. Nah, ini kira-kira kayak gini gimana nih? Ini kan udah mau makan siang, jadi saya tadi tuh bener-bener langsung nyiapin banget dong. Seniat itu, pengen tahu. Belajar ya teman-teman. Iya, oke. Jadi kalau dari bentuknya itu sudah memenuhi Mbak.
Jadi dari piring Mbak Windy tadi, seperempat bagiannya sudah karbo, tadi menggunakan nasi merah ya. Kemudian seperempat bagiannya adalah protein, dan proteinnya Mbak Windy juga pakai bagus itu karena campuran antara protein hewani dan nabati. Pakai tahu dan juga pakai telur rebus ya. Kemudian untuk yang sayuran, tadi sudah aneka macam sayuran juga ya, aneka macam warna juga. Cukup bagus gitu ya. Jadi aneka macam warna ini sebenarnya bukan hanya sekedar biar warnanya menarik, sebenarnya enggak. Tapi kita juga ada misalnya semakin berwarna masakan kita, jadi sayurannya aneka warna, itu sebenarnya zat gizinya makin beraneka ragam gitu. Jadi semakin berpotensi memenuhi kebutuhan nutrisi kita gitu. Ya. Nah, yang kemudian satu lagi tadi jeruk ya. Jeruk, jeruk. oke. Jeruk itu udah oke. Jadi separuh bagian isinya jeruk sama sayur, kemudian seperempat protein, seperempatnya beras merah, udah bener. Karena yang ada di rumah aja sih dok, ini masaknya gitu kan, maksudnya yang ada di warung juga bisa disusun sebenarnya. Yang ada di warung juga ada disusun, Mbak. Iya benar. Ya, jadi kita bisa terapkan di manapun, jadi gitu. Di resepsi, di apa itu? Ya, contoh. Maka saya kalau pas lagi di resepsi, memang saya belum pernah ya waktu menghadiri resepsi terus saya sengajain banget terus foto gitu, agak malu juga ya. cuman kalau saya lagi jajan, biasanya emang tak foto. Jadi saya lagi makan di luar loh, tapi saya bisa milih gitu loh. Karena di kehidupan sekarang juga kita nggak mungkin juga maksain orang buat masak selalu di rumah atau bawa bekal. Tidak selalu. Orang kadang-kadang banyak sekali misalnya klien dan pasien saya yang excuse-nya, tapi saya nggak bisa nyiapin sendiri dok, saya tuh makannya di luar dok, saya tuh selalu jajan dok, saya tuh kerjaannya keliling dok. Nah kan kayak seperti itu. Nggak ada masalah, selama ilmunya ada di kepala kita, kita pilih aja, kita susun aja, kita pilih mana yang masuk ke tubuh kita. Ya, mau soto, mau rawon, semuanya bisa disusun, dan itu nanti ya tinggal dikonsultasikan ke coach masing-masing bagaimana untuk menyiasatinya. Tapi semuanya bisa disusun pada dasarnya. Ya, jadi semua masakan, bahkan di rumah makan Padang pun sebenarnya nggak masalah, betul. Nah, coba dimatiin lampunya tapi ya Coach ya. Nah, kalau di rumah makan Padang dimatiin lampunya istri. Saya pengen tahu nih kalau di Padang nggak masalah tuh kayak gimana, karena kan banyak banget nih gitu. Coba saya pecinta masakan pedes, dan apalagi Padang tuh udah nggak bisa udah nggak bisa banget ngontrol gitu. Kira-kira apa nih tipsnya apa, coba isi. Iya, kalau Padang kan masalah utama di porsi nasi. Oh iya, oke. Ya, porsi nasinya kita ambil sekepal. Ya udah, itu sekepal dulu. Lalu sayuran jelas kita akan ambil sayuran yang banyak. Iya, yang banyak, dan itu seratnya cukup bagus sih. Lalapan juga ada, maksudnya artinya yang tidak tercelup santan itu ada, karena kita akan dapatkan lemak itu sudah cukup dari sumber protein. Apalagi kalau di badan kita itu udah kelebihan lemak, kita nggak akan kekurangan lemak dari luar juga sebenarnya. Nah, lalu kalau yang lauknya ambil aja, mungkin malah double sebenarnya. Kan kita bisa ambil entah ayam, entah kalau rendang ya kita nggak ambil bumbunya, ya double. Malah kita bisa double kan ketika itu, jadi kan lebih kenyang. Cuman kan nggak, artinya kita nggak lalu kan kalau dulunya satu plate itu piringnya penuh nasi dulu baru di atasnya kasih topping kan. Nah, nggak seperti itu. Enggak, jadi kayak pizza kan, jadi kayak pizza kasih topping. Enggak, harusnya kita nasi ya cuman segitu, dan itu sudah sangat mengurangi jumlah kalori yang masuk. Sehingga kalau lauknya kan kita bisa milih, selain milih nanti kan kuahnya juga secukupnya aja, cuman buat rasa aja kan. Kita kuah kan cukup merata, tidak sampai nanti tenggelam dalam kuah, karena kuahnya memang sangat kaya minyak kalau di masakan Padang. Misalnya seperti itu. Oke, nah berarti teman-teman nih yang ikutan hadir sekarang di live, jadi sebenarnya kita tuh mau mengubah pola hidup kita menjadi sehat, mulai dari makanan dulu sebenarnya, dan makanan itu tuh nggak serumit pikiran kita gitu, karena ternyata kalau kita jajan di luar pun makan dengan mungkin tadi nasi Padang, sebenarnya kita kalau sesuai dengan template-nya kita yang kita udah tahu gitu kan, jadi itu tuh sebenarnya tinggal diatur aja, atau kalau kata Coach Moni gitu. Jadi mungkin
nanti ada, kita akan share mungkin kalau misalnya yang baru join boleh nanti ke teman baru join atau baru tahu boleh ke temennya yang ngajak atau yang ngundang sebenarnya tipletnya itu seperti apa. Nah nanti ada fotonya. Nah itu mungkin di save di mana-mana di handphone kita. Jadi kalau kita mau makan kita lihat dulu nih. Oh kayak gini sebaiknya gitu. Ya, punya template. Ya, Betul ada template-nya. Jadi ada enak gitu kan. Nah, oke. Ngomong-ngomongin juga mengenai si tiplet ini saya juga tertarik nih. Kalau kita ngomongin tiplet, berarti kan tadi ngomongin banyak banget itu dok sama coach sumber-sumber nutrisi yang kita perlukan. Nah, yang saya tahu nutrisi itu katanya kalau segini doang tuh nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi kita gitu. Nah, itu tuh kira-kira gimana tuh kalau misalnya ngebahas itu? Karena kadang saya mikir maksudnya nggak cukupnya di mana ya gitu kan? Karena makanan yang sehat seperti ini kan kita makan tuh mungkin ya kalau nggak 3 kali sehari mungkin sehari 2 kali gitu kan gitu. Nah itu tuh tidak memenuhinya tuh di bagian mana? Apakah memang harus ada asupan nutrisi yang lain tambahan misalnya vitamin-vitamin atau misalnya segini aja cukup gitu. Nah itu pengertiannya gimana? Oke. Berarti kita masuk selain dari bentuk tiplet tadi, kita perlu pahami bahwa kalau tubuh kita itu sebenarnya butuh makan sehari itu idealnya 3 kali ya. Dan kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seseorang adalah skip di sarapan. Padahal sarapan itu adalah nutrisi yang sangat penting untuk bekal kita nanti bagaimana kita bisa beraktivitas selama seharian. Mereka lebih sering berpatokan pada saya nggak lapar, saya masih bisa nahan lapar, jadinya nggak sarapan. Padahal ketika nggak sarapan, tubuh kita nggak dapat nutrisi. Nah, itu untuk jangka pendek kita bisa nahan tuh lapar sampai jam 10 atau jam 11. Tapi untuk jangka panjang, tubuh kita akan pelan-pelan, tapi pasti kita akan semakin kekurangan nutrisi. Itulah kenapa kita nggak boleh skip sarapan. Kemudian untuk yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kita, sebenarnya makanan ini ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Makronutrisi kita bicara tentang sumber energi aja. Jadi kita bicara tentang karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrisi itu adalah sumber-sumber vitamin, mineral, dan antioksidan gitu. Jadi kalau untuk makronutrisi dari tiplet tadi sudah jelas itu, sudah ada jatah 1/4 setidaknya itu yang wujudnya adalah karbohidrat gitu. Sedangkan tadi yang pada lauk itu juga karena protein itu sebenarnya makronutrisi juga. Kemudian untuk yang sayur, buah itu wujud banyaknya juga makronutrisi karena sumber serat atau mereka ini serat ini adalah juga sumber karbohidrat kompleks gitu. Nah, cuman menariknya dari makronutrisi masing-masing makronutrisi ini akhirnya mereka juga mengandung yang namanya mikronutrisi. Jadi mikronutrisi ini vitamin, mineral, dan antioksidan juga. Jadi taruh kata misalnya tadi di telur katakanlah. Telur itu terutama di kuning telurnya itu terkandung juga vitamin A yang bagus buat kesehatan mata. Kemudian dia mengandung juga vitamin B gitu kan. Kemudian untuk yang di nasi merah ya, tadi nasi merah itu memang bagus banget, dia kandungan vitamin B-nya lengkap gitu. Jadi dia bagus. Cuman di sini akhirnya tergantung cara pengolahan juga sih ya. Cara pengolahan, penyiapan sumber. bahan. Tergantung sumbernya juga. Kalau misalnya udah bagus nih nasi merah tapi biar nggak terlalu kasar banget rasanya, terus nanti dia diproses biar sampai kulit arinya mengelupas terlalu banyak, biar nanti nggak, sebenarnya tujuannya biar rasanya lebih enak gitu, lebih pulen gitu. Nah itu sebenarnya zat nutrisinya juga sudah kehilangan banyak, sayang juga sih gitu. Kemudian di sayur sama buah. Nah sayur sama buah ini pemberi penyumbang mikronutrisi yang sebenarnya paling gede sebenarnya gitu. Cuman yang jadi masalah kadang misalnya kayak menunya Mbak Windy tadi, kita yakin nggak dari situ kita dapat sumber misalnya vitamin E dari apa yang dimasak tadi? Kita yakin nggak di situ kita dapat vitamin K? Kita yakin nggak dari situ kita dapat cukup kalsium? Atau dari situ kita cukup kalium gitu? Sehingga itulah kenapa tadi misalnya sayuran yang satu macam dibandingkan yang beraneka ragam warna itu akan lebih bagus yang beraneka ragam warna. Itu pun di masa ini karena memang proses pertanian kita ya, tanahnya diibaratkan sudah capek. Jadi memang sumber mikronutrisi kan kita, Tuhan itu maha baik, Allah maha baik.
kita tidak diharuskan untuk dapat vitamin mineral itu langsung nelen tanah. Enggak, kita disuruh makan sayur sama buah. Cuman sayur sama buahnya itu memang akhirnya karena memang proses yang tidak pernah berhenti, yang diperkaya hanya untuk memperbesar apa itu? Cepat masa panen lah ya. Cepat masa panen, cepat gede. Maka yang di kayak pupuk kan cuma NPK, urea seperti itu. Itu unsur mikronutrisinya jadi sangat kurang kadang-kadang. Nah, maka para ahli gizi kalau seseorang itu jatuh ke restriksi kalori, rata-rata memang menyarankan untuk suplementasi. Ya, karena apalagi kalau model-model diet yang berpantang satu kelompok makanan tertentu atau jenis makanan tertentu, ini hampir-hampir wajib hukumnya untuk memakai suplementasi. Cuman kalau kayak kita yang tiplet sih enggak nemen-nemen, asal kualitasnya sebenarnya bagus. Cuman ketika kita mau tambahkan suplementasi itu akan lebih maksimal lagi, terutama dalam hal pembentukan otot dan mempercepat pembakaran dan melindungi kita dari oksidasi lemak ketika pembakaran. Itu ketika kita bakar lemak timbul antioksidan loh, Mbak. Timbul apa? Radikal bebas, mohon maaf. Timbul radikal bebas, maka kita butuh antioksidan juga. Oke. Wow, ternyata luar biasa banget ya. Jadi kalau kita mau bahas satu persatu nih, aku pengen bahas tapi nanti mungkin ya. Jadi teman-teman kita questionnaire answer sekarang. Yes, setuju nggak ya kalau kita bakal setiap minggu ngadain yang namanya Lifestyle Transformation Live IG dengan STI di STI ini, dan kita akan bahas satu persatu kayak tadi tuh, ngomongin mikronutrien, ngomongin tadi ada antioksidan, vitamin ada kemudian juga vitamin mineral segala macam. Nah, itu kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kayaknya aku bakal minta Coach Moni sama Dr. Nuri nanti di minggu depan gitu. Jadi jangan pernah lewatin IG live kita. Nah, kita kayaknya udah banyak banget nih Coach sama Dok. Iya, di scroll dulu itu. Nanya-nanya, iya kita scroll dulu kayaknya. Udah banyak banget yang bergabung. Dan di sini tadi kita sudah, ada banyak banget ternyata ya. Nanti mungkin ada yang nanya telur ya tadi, bentar. Ada yang nanya. Tuh, ada yang nanya telur tuh. Mbak Desi. Udah diliatin. Oke. Nah, iya itu persiapan nutriennya seperti itu salah satunya. Iya nih. Nah, ada pertanyaan nih dari Coach Zata. Bilangnya iya saya suka skip makan juga nih gitu kan. Skip sarapan gitu. Dan kasih tips dong nahan keinginan buat ngemil itu gimana katanya gitu. Ya mungkin memang biasanya saya juga sama sih, kalau ngemil tuh kayak agak susah ya menghilangkannya. Gimana tuh, Coach? Oke. Yes. Oke. Jadi gini, biasanya ngemil itu kan satu karena kebiasaan juga ya. Kebiasaan, kalau kita kebiasaan ngemil karena kalau nggak ngemil nggak afdol gitu. Cuman nanti boleh ditanya, mungkin Mbak Windy juga yang kemarin sudah menjalani lifestyle transformation gitu. Kalau Mbak Windy kemarin ada pengurangan secara otomatis hasrat untuk ngemil nggak, Mbak Windy? Ada sih, karena makannya tuh teratur ya, maksudnya benar mungkin yang tadi makan siangnya udah ini, kemudian kayak udah jam segini tuh udah berasa lapar, saya udah siapin juga, jadi ngalir aja sih kayak gitu, tapi ya nggak lapar-lapar banget dan nggak pengen-pengen banget sih. Paling yang pengen waktu itu adalah hasrat ingin bubur kacang hijau itu doang, itu tuh bener-bener udah kayak gitu, berasa banget, makanya akhirnya saya udah deh bikin seadanya, yang penting tuh kayak kayak gini rasanya. Yes. Jadi ngemil ini sebenarnya kalau ngemil ini tertakar kemudian juga terukur, sebenarnya nggak ada masalah dengan ngemil, dan juga jenisnya mesti pas gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita tidak teratur makan, itu pasti hasrat ngemilnya itu naik. Itulah kenapa apalagi kalau skip sarapan. Orang yang suka merasa saya santai aja sih skip sarapan, hati-hati, biasanya paling sering kasus kami temukan kalau skip sarapan mesti suka ngemil. Walaupun dia, nggak Dok, saya nggak ngemil apa-apa. Kalau nggak ngemil apa-apa tuh nggak mungkin jatuhnya berat badan segini kali gitu kan. Orang nggak ada makanan, ada kalori masuk, nggak bakalan gini. Udah gitu nanti nyalahin lagi. Saya minum air putihnya banyak Dok, air putih itu nggak bikin naik berat badan gitu loh. Jadi akhirnya setelah ini lagi, enggak loh Dok, beneran saya cuman kerupuk, what gitu kan. Iya. Kerupuk keripik itu ya ampun, gila banget itu. Hasil itu nggak bohong ya.
ketika kita bicara masalah ini. Jadi ketika kita kecukupan makronutrisi, kita nggak akan lapar yang utama. Tapi masih ada satu hal yang sering disebut para pakar sebagai mikronutrien hunger. Nah, kita kekurangan berbagai mineral itu bisa bikin rasa lapar. Nah, kita makannya kerupuk, makannya nasi, ya tetap lapar. Gitu. Nah, mikronutrien hunger ini harus dicukupi dengan apa? Mikronutrisi, entah dari sayur buah, atau dari real food yang lain, ataukah dari suplementasi. Itu sangat membantu kita untuk bisa mengendalikan rasa lapar ini, kalau itu disebut mengendalikan ya. Tapi sebenarnya karena memang sudah kecukupan. Nah, lalu berikutnya ngemil itu bukan masalah, cuman jumlahnya itu. Jadi kita kalau lihat yang saya nggak akan sebut merek ya, saya cuman bilang yang diputar, dijilat, dicelupin. Itu satu sajiannya itu harusnya untuk snacking itu cuma 3 keping, Bapak Ibu semua. Ya, 3 keping. Bukan satu bungkus yang panjang, ya, bukan satu bungkus yang panjang itu bukan, ya. Jadi memang itu harus kita kalau mau ngemil ya cuma 3 keping itu. Kalau disiplin dengan itu ya nggak ada masalah. Selalu kalau ada baca makanan kemasan sebenarnya malah enak, malah praktis. Kita tinggal baca apa itu takaran saji sama kandungannya, udah selesai. Nah ini malah ada yang nyebut merek, kan saya sudah bilang jangan nyebut merek. Itu salah satu contoh saja. Misal kayak kuaci, kadang itu orang bilang itu camilan yang enak, sangat ringan, membantu untuk diet. Aku juga kuaci nih Dok Coach, kalau mau ngemil, itu bener nggak? Ya, cek aja lah di Fat Secret. Nanti bakalan dapat kejutan, karena waktu itu kami juga waktu dikonsuli salah satu klien gitu, kebetulan kita lagi jalan bareng, kemudian dia bawa kuaci itu. Iya. Wah ini kan camilan ringan ya Dok. Habis itu kita coba lihat deh bagian belakangnya informasi takaran gizi itu. Begitu lihat nilai kalorinya dia gila, ini maksud saya mau buat diet ini kenapa kalorinya segini. Jadi camilan yang itu yang brandnya Nama Hari, yang brandnya Nama Hari, yang kuaci yang Nama Hari itu yang kemasan terkecil itu untuk 2 sajian. Kemasan yang agak gede sedikit untuk 4 sajian. Jadi kemasan yang paling kecil aja untuk itu sudah dapatnya sekitar 10 kilokalori. Jadi artinya kalau kita mau yang bungkus yang paling besar itu 16 sajian, Mbak Winnie. Yang kita makan sambil nonton film habis. Iya. Nah, memprihatinkan sebenarnya. Ada yang tanya juga. Ya, jadi gitu ya. Sekali lagi tentang untuk yang ngemil ini. Ketika Anda memperbaiki satu jadwal makan, kemudian memastikan mikronutrisinya tercukupi, itu akan hilang sendiri. Hasrat untuk ngemilnya itu akan hilang sendiri. Iya betul. Jadi satu-satunya tips gimana nih, biar ini benerin dulu pola makannya kudu bener, cukupi, jenisnya juga harus cukup. Jadi bukan berarti kita nggak boleh makan sedikit malah. Transformation itu sudah pada keluar-keluar. Pokoknya kalau lapar-lapor gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak Win. Yes, betul banget. Nah, terus ada juga kalau sarapan pakai bubur gimana? Nah, ini saya juga kemarin sempat bilang ya, Dok, saya pengen bubur. Gimana tuh? Dok, nggak ada suara. Diukur aja. Ya, udah lagi. Kalau pakai bubur itu sebenarnya skip, hilang nggak ada suaranya. Nggak ada masalah. Itu hanya ukurannya aja. Takarannya dari berasnya itu seberapa? Oh, Mas. Wait. Udah masuk? Udah masuk. Ya. Udah masuk sekarang? Hilang lagi, Dok, suaranya. Udah. Sepertinya sinyal sih, Dok, karena tuh sekarang muter-muter. Sinyal sih kayaknya nih. Tadi aku sempat ngejawab.
sepertinya apa namanya? Ya, betul kan? Sebentar ya, ini saya hampir pernah tuh. Ini tuh. Tuh. Coba dudukin deh. Enggak, ini enggaknya. Dudukin dulu. Aku bilang. Mohon maaf ya tadi. Ini mungkin mana nih? Dokter Nuri lagi nih. Halo, iya. Go live with Dokter Nuri. Mbak Desi nih, ayo minum dulu. Aku udah minum barusan. Haus banget emang, ini panas banget ini. Halo. Oke. Hai Coach. Cuman masuk mode hemat baterai, maaf. Oh iya. Sorry. Oke, mangga silahkan. Udah ya? Udah. Oke. Balik Oke, sip. masalah bubur ya tadi ya? Iya, betul. Iya. Jadi kalau bubur itu dia sebenarnya dari segi kalorinya dia sih sebenarnya malah lebih hemat gitu. Karena dengan jumlah sedikit kita dapatnya lebih banyak gitu. Ngembang. Kan? Cuman nanti kalau kita pasangannya dari si bubur ini kurang tepat, kurang protein, kurang sayur, jatuhnya lebih cepat lapar. Itu aja sih. Ya jadi. Iya, makanya meskipun kelihatannya udah penuh, tetap tambahkan misalnya telurnya, suiran dagingnya, kalau perlu potongan daging kan, tambahkan juga. Nah itu. Nah jadi mungkin cuman seledri ya. jadi kita tetap perlu ambil sayur-sayuran. Iya. Kalau bubur Oke. Bubur kan kita, kelengkapannya bubur ini saya sudah makan bubur secara komplit gitu kan. Nah ternyata kita belum makan sayur atau buah dalam jumlah yang cukup. Nanti Jadi kita lapar. lebih cepat lapar aja sih kalau pakai bubur. Iya. Ya mungkin saya bisa simpulin teman-teman. Jadi tadi pertanyaannya dari Ibu Siti, kalau sarapan bubur gimana? Sebenarnya tidak masalah. Tadi katanya kata Dokter Nuri nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi maksudnya menjadi masalahnya adalah takutnya kekurangan sumber-sumber yang lain yang kita perlukan. Karena kan toppingnya itu kadang membuat yang mestinya nggak pas katanya gitu kan. Jadi misalnya toppingnya tadi kan ada telur, ada yang lain. Nah itu tuh kira-kira pas atau enggak, atau ini mencukupi apa enggak, karena kan di bubur juga tidak ada sayurnya juga, maksudnya sayurnya mungkin sedikit gitu ya, seperti kayak daun bawang atau seledrinya. Nah ini mungkin yang akan kita masukkan juga. Nah oke, kita akan live lagi dengan Dokter Nuri. Nah kemudian ada pertanyaan lagi tadi ya, mungkin terjawab ya yang kasus si bubur ini ya Ibu Siti. Iya, oke. Kemudian ada siapa lagi? Hai, ada Mbak Regina Wong, ada ya. Itu. Keluar ya? Ya? Loh, nggak bisa lagi. Lumpia, risoles, broket, waduh. Cisanti, martabak, semuanya ini Mbak Desi disebutin ya. Kuaci cuma buat 3 keping, betul. Oh, Cisanti ada diabetes, lapar, terus kerupuk, keripik, martabak, kue Bandung, pokoknya semuanya setelah ikut program lifestyle jadi merasa kenyang. Oh, jadi nggak ada lagi citing-citing ya, Cisanti ya. Nanti mungkin Cisanti sharing dong before afternya kalau ada fotonya. Micronutrient hunger. Okay.
Tadi tuh ada pertanyaan lagi. Nasi merah dan Quaker Oat bagusan mana, Dokter Nuri? Kita akan coba ya menghubungi Dokter Nuri lagi. Oke. Sama-sama, Bu Siti. Jaringannya ya mungkin. Ya. Jaringan sama HP-nya kepanasan kayaknya. Dianginin dulu mungkin. Ini Coach ada lagi pertanyaan. Oke. Nasi merah dengan oatmeal itu bagusan mana? Tadi kayak gitu pertanyaan. Nasi merah sama oatmeal bagusan mana? Nasi merah sama oatmeal. Kalau dari segi triplet sebenarnya itu cuma sekedar pilihan. Nggak masalah mau pakai yang manapun. Kita mau pakai nasi merah, nasi putih, beras hitam dan sebagainya. Kalau itu diratakan di satu piring penuh sama aja. Iya. Nggak ngaruh beneran. Iya. Intinya lebih ke Jumlah. lebih ke jumlah. Kemudian kalau untuk itu lebih ke pilihan aja sih. Mau dijodohin sama apa, dia suka yang mana gitu. Jadi lebih ke situ aja. Kalau nasi merah seratnya kalau keunggulannya oatmeal ini kan dia selain serat dia proteinnya juga lumayan. Tapi nanti juga perlu kita perhatikan, oatmeal kan sekarang yang jual oatmeal juga banyak macam. Nah, itu nanti kan juga macam-macam gitu. Jadi perhatikan aja. Iya. Lihat aja jumlah kalorinya yang prinsip. Nah, kalau jumlah kalori terpaut banyak kok. Oke. Ada lagi mungkin yang mau tanya, teman-teman? Waktunya masih bisa, Mbak Windy? Waktunya sekarang udah 41 menit, jadi mungkin masih ada sekitar 20 menitan ya. Mangga kalau misalnya Coach Moni atau Dr. Nuri mau ada yang disampaikan, mau ada tips-tipsnya yang lain mungkin yang mau disampaikan juga mengenai lifestyle transformation ini, saya persilahkan. Halo Coach Mia, ada Ibu Ya, Miriana silakan juga. ada yang mau join. Kalau resepian ginjal dan biasa konsumsi karbo atau nasi dalam jumlah besar gimana dok? Karena kan nggak boleh makan daging banyak juga. Nah itu gimana tuh? Ada pertanyaan tuh Coach dan Dokter Nuri. Ikuti nutrisionisnya saja, itu kondisi khusus. Kita kan bicara untuk orang sehat pada dasarnya. Iya, itu. Wow, ada Mr. J. Jadi kalau untuk kondisi, kalau untuk kondisi khusus, kalau untuk kondisi khusus ini sepertinya apa namanya sinyal terus. Ya, hai Coach Jeremy, Coach ngomongnya. Ada mentor kita di sini, ada Mr. Jeremy Stanfield, our STI founder, ya, ada juga Bu Regina juga ya. Masih muter-muter Coach. orang sakit asam urat. Oh, sakit asam urat. Gini. Pastikan air putih cukup deh. Yang pertama pastikan air putih cukup kalau asam urat. Asam urat itu sebagian besar terjadi karena pembuangannya yang buruk, bukan karena asupannya dari luar yang banyak. Sekali lagi, ya. Jadi itu yang paling sering adalah karena pembuangannya yang buruk, dan yang buang apa? Ginjal sama air. Udah, itu aja. Lalu kalau kenapa dia bisa Jadi bahkan sumber-sumber yang sayuran terbukti, yang kaya purin terbukti tidak menyebabkan nyeri sendi karena natrium urat. Itu penelitiannya sudah ada. Jadi hanya yang mungkin meningkatkan risiko hanya seafood. Hanya seafood. Selainnya nggak terbukti. Yang akhir-akhir ini itu menyebutkan seperti itu. Jadi pastikan saja air putihnya cukup. Paling sering kalau saya terima pasien juga yang untuk asam urat ini, tanyanya mesti saya nggak boleh makan apa nih dok, pantangan minum air putih seberapa. Biasanya kurang nih, nggak ada 8 gelas, apalagi 10 gelas. Ya mungkin terjawab ya Ibu Susi. Oh ini Cu Susi ya.
asam urat bagaimana ya? Tadi mungkin harus banyak minum gitu. Tadi ada pertanyaan lagi sepertinya. Oke, mungkin kalau suaranya kurang bersih, iya betul, karena memang ini Coach Moni sama Dokter Nuri masih apa namanya muter-muter. Atau mungkin Coach Regina ada yang mau disampaikan, Coach? Halo Teh Lilis. Tapi ini yang lain join nggak bisa multiple lagi nih Coach, jadi cuman kayak berdua aja bisanya. Coach Lana nggak ada ya? Nih, oke. Mungkin saya akan minta Coach Regina yang akan kita minta live. Ayo. Kalau Coach Regina belum siap nih karena ini hari saya baru mau bilang hai. Hai Coach. Hai semuanya. Saya lagi jalan ke rumah orang tua saya, jadi di mobil nggak apa-apa ya. Gantikan sedikit Dokter Nuri, tapi nanti Dokter Nuri kalau sudah bergabung lagi saya keluar ya. Ini cuma bisa 2 ya? Iya, cuma bisa 2 ya? Cuma bisa 2. Oh oke. Oke, mungkin kita nanti akan lakukan seperti ini lagi teman-teman setiap minggunya. Nanti hostnya berbeda-beda, bintang tamunya pun berbeda-beda. Sudah ada listnya dan pastikan kita semuanya masuk ke sini karena di mana aja kita nggak harus perlu di laptop. Kayak saya sekarang lagi di mobil, kita bisa belajar dan saya pun mendengarkan banyak dari Coach Moni dan Dokter Nuri. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang makanan, diet, terutama di Indonesia kan beragam ya makanannya kita dan berapa kalorinya. Itu banyak sekali saya pelajarin dari mereka berdua. So, tunggu ya setiap hari Minggu kita akan adakan ini ya. Thank you so much loh Coach Windy untuk menjadi host hari ini. Yes. Oke, thank you. Salam buat keluarga. Thank you. Bu Regina. Bye-bye. Bye. Thank you Dokter Nuri, thank you Coach Moni. Ya, mungkin ada lagi yang saya pengen tahu nih yang dari tadi nih. Coba Mbak Desi. Mbak Desi ini juga salah satu family yang dari Lifestyle Transformation yang udah ikutan juga. Jadi saya mau tahu apakah yang dialami dengan Mbak Desi. Ayo nih ngilang nih. Kalau udah dimintain buat itu ngilang nih semua nih. Atau ada Cisanti nggak ya yang udah ada perubahan luar biasa banget dari lifestyle transformation-nya? Coba ya kita Cisanti. Dokter Nuri, kita akan live dulu dengan Cisanti. Saya lagi minta Cisanti untuk live. Kira-kira Cisanti ada nggak ya? Oh, ini ada Uniriana juga. Uniriana mungkin nggak bisa. Oke. Jika tidak bisa semuanya, oke. Ayo nih Healthy Choose. Mau bareng sama saya live. Mangga, ayo. Dari Bandung nih. Kenapa? Tiba-tiba. Tahu nih. Ayo Cisusi nih, saya pengen live bareng Cisusi. Ayo. Yang tadi mungkin udah bikin template, boleh dong sharing template-nya ke sini kan, jadi bisa tahu juga. Mana nih giliran dimintain untuk live pada kabur. Pada nggak ada yang respon nih, Dok. Oke, kita balik lagi sama caranya tidak tahu. Oke, Cisanti ini saya sudah klik Cisanti, nanti akan muncul di layar Cisanti untuk maksudnya kayak mau join live tinggal diklik aja. Oke. Nah, ini dia. Hai Cisanti. Halo Mbak Windy. Oke, halo halo. semuanya. Sharing dong. Jadi Cisanti ini teman-teman salah satu yang paling berhasil
beliau ini juga ada kondisi diabetes kemarin, kemudian coachingnya dengan Dokter Nuri dan melakukan lifestyle transformation dalam waktu 1 minggu, mungkin ya kurang lebih sudah ada hasilnya dan katanya sudah tidak lagi merasakan rasa lapar yang selalu dirasa gitu ya Cia. Coba dong sharing Ci, kira-kira di lifestyle transformation ini apa yang didapat, kemudian apa sih? Apa ya maksudnya bagaimana jadi kondisinya sekarang kayak gitu. Jadi gini, saya ikut lifestyle transformation ini kira-kira sudah 3 minggu. Itu memang saya kondisinya ada keturunan diabetes. Dari orang tua saya, papa saya ada diabetes, terus beberapa saudara saya kayak kakak saya memang ada diabetes. Nah, saya sudah minum Yusana itu kira-kira 2 tahun lebih. Cuma saya merasa terbantu sekali dengan produk Yusana. Satu, diabetes saya itu walaupun saya sudah minum obat dokter, tapi saya diabetes itu tetap di angka 300 lebih. Nah, setelah saya mengkonsumsi Yusana dengan rutin, diabetes saya menurun. Jadi di angka masih 200. Terus saya berpikir, pola hidup saya kan masih sering kali jajan di luar. Terus kalau malam jam 9, itu tadi yang saya bilang, beli martabak, beli kue gandum, terus ngemil keripik-keripik lah. Atau suka sekali satu keluarga ini dengan kerupuk. Nah, ada suatu kali suami saya tiba-tiba terkena serangan stroke. Nah, pada waktu itu kebetulan Bu Regina ada di Semarang waktu itu. Terus saya cepat-cepat minum, jadi memberikan suami saya konsumsi Yusana beberapa produk. Akhirnya itu kejadian hari Minggu, hari Seninnya saya langsung bawa ke rumah sakit, terus langsung di MRI. Nah, hasilnya dari MRI itu puji Tuhan bagus, tidak ada kerusakan apa-apa. Malah dokternya itu bingung, ini kenapa ya Bu? Oke, lalu saya dan suami pulang, saya tetap kasih dia konsumsi Yusana. Dokternya bilang, ini untuk pemulihan paling cepat 6 bulan. Tapi saya kasih Yusana, sebulan itu sudah mulai normal. Jadi waktu itu kan mata dan mulutnya udah nggak sinkron, dan kalau minum itu tumpah. Terus dari situ saya berpikir untuk memperbaiki pola hidup. Jadi kita kan memang nggak pernah olahraga, makan juga seringkali yang berlemak. Terus itu kan juga menurun ke anak saya. Nah, saya mulai berpikir kalau ceritanya saya minum suplemen hebat, tapi pola hidup saya kurang bagus, itu sama aja bohong menurut saya. Akhirnya saya menghubungi Bu Nuri untuk di coaching. Waktu itu memang terasa pertama-pertama biasa makan yang banyak, kemudian apalagi kalau diabetes kan selalu lapar, selalu pasti sudah makan nasi banyak, pengen bakmi, sudah makan bakmi, pengen lagi. Nah, itu terjadi juga ke saya. Mah, lapar, pesen Gojek ya Mah, martabak. Mah, lapar, martabak ya Mah. Nah, kemudian saya dalam minggu pertama itu di coaching Bu Nuri, disuruh makan telur sebetulnya. Protein kan telur. Waktu itu saya hanya menurut saja, hanya semangat, hanya bertekad, saya harus sehat karena anak saya masih kecil. Dan saya coba untuk makan telur rebus. Nah, terus kemudian makan telur rebus itu biasanya kan makan itu digoreng. Sekarang harus makan telur rebus. Akhirnya saya coba selama 5 hari, saya kaget dengan perubahan tubuh saya. Visceral fat yang punya 17, itu 12 langsung dalam waktu 5 hari. Lalu suami saya melihat, loh kok kamu semakin kelihatan seger?
kok bisa ya visceral fat bisa turun sedemikian cepat. Akhirnya suami saya ikuti pola saya. Jadi dia makan juga mulai tertata, walaupun suami saya di luar kota, seperti yang tadi Bu Nuri katakan, makan pun seperti yang Bu Nuri dan Pak Darmo tadi ceritakan, makan pun kita bisa diatur walaupun tidak masak. Nah, akhirnya suami saya pun visceral fat yang dari 19 sekarang bisa berkurang jauh lebih banyak, bisa jadi 15. Nah, semakin semangat ya. Jadi setiap pagi dia di luar kota pun seringkali jalan pagi. Jadi dia jalan sendiri pagi, nanti ikut senam, dia download sendiri senam. Nah, setelah seperti itu, anak saya pun polanya mulai tergantikan. Jadi dari makanan yang dia sukai gemari, seperti misalnya sayur nggak suka, buah dia nggak mau. Sekarang saya mulai masukkan Fabergy. Ayo saya ini Fabergy. Walaupun itu dicampur dengan buah, dia akhirnya mau. Terus makan seperti Quaker, makan seperti telur rebus, dia akhirnya terpola sekarang mau. Nah, itu saya mulai merasa badan ini enak sekali. Walaupun orang bilang diet nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi di sana beda sekali. Life transformation ini beda sekali. Saya masih bisa makan apapun, asal kalorinya tetap terukur. Jadi misalnya saya pengen sesekali, saya pengen gorengan. Saya kan selalu coaching sama Bu Nuri. Nggak apa-apa, asal digoreng dengan minyak kelapa. Misalnya seperti itu. Terus yang saya senangi dengan program ini, suami saya dan anak saya ikut merasakan juga perubahan di tubuhnya. Dari yang suami saya seringnya badannya sakit semua, dia mulai olahraga, mulai makanan yang sehat, akhirnya sekarang merasakan badannya lebih segar. Lebih ada gerakan. Begitu. Wow. Jadi Terima ternyata kasih. lifestyle transformation-nya bukan cuma buat Cisusi, tetapi bisa dengan keluarga juga. Dan balik lagi yang namanya kita pola hidup sehat, mengubah lifestyle kita menjadi lebih baik, itu bukan hanya harus makanan yang yang sulit gitu. Ternyata kalaupun jajan di luar, tetap masih bisa kita atur makanannya. Terima kasih Cisusi sudah sharing hari ini. Teman-teman, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Saya tidak akan berlama-lama karena memang waktu kita hanya 1 jam. Kita tunggu minggu depan lifestyle transformation lagi, tapi dengan house yang berbeda. Kemudian kita akan bahas mengenai lebih dalam tadi mengenai mikronutrisi gitu kan. Nah, hari ini terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mau join dan teman-teman yang meluangkan waktunya di hari Minggu yang luar biasa ini. Tadi juga Coach Regina kan lagi di jalan, masih mau untuk bergabung sama kita. Dan juga terima kasih buat speaker kita, Dr. Nuri dan juga Coach Moni yang selalu meluangkan waktu sampai menitipkan anaknya dulu untuk bisa live coaching, IG dengan kita ini, dan juga membagi tips-tips dan sharing-sharing mengenai lifestyle transformation. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, yang mungkin baru bergabung, nggak tahu juga, bisa langsung ke pengundangnya buat tanya apa sih lifestyle transformation itu, gitu kan. Nah, oke, kita akan ngobrol lagi dengan Dr. Nuri untuk yang terakhir kalinya. Silakan kalau ada tips yang mau disampaikan, Dok. Kita masih punya waktu sekitar 1 menit lagi. Oke, sedikit penutupan mungkin ya. Silakan 1 menit lagi nih, Coach. Ya. Silakan 1 menit lagi nih, Coach. Ya. Oke, jadi buat teman-teman pastinya tadi sudah banyak yang komen ya, bahwa udah paham bahwa intinya kita adalah terukur gitu. Nah, bagaimana caranya mensiasati biar walaupun terukur tapi kita masih bisa makan banyak gitu. Nah, itu mungkin besok Mbak Windy di pertemuan kita selanjutnya biar penasaran nih teman-teman. Betul sekali. Pinter bikin penasaran ya istri saya. Betul sekali. Oke. Biar penasaran gitu kan. Terima kasih sekali teman-teman semua. Sama terima kasih sekali teman-teman semua. Dr. Nuri, sampai jumpa. Terima kasih Dr. Nuri, Coach Moni. Bye. Bye.